Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu luang dan juga kesehatan, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk hadir dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagai majelis yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, sebagai majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk menaungi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah sekumpulan orang-orang berada di dalam masjid, di dalam langgar wonten musalla, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka itu membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faedah dan keutamaannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, ketenangan pasti akan turun, rasa sakinah akan turun meliputi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Wa ghasyyathumur rahmah. Yang kedua, kasih sayang Allah akan turun. Wa haffathumul malaikah. Yang ketiga, malaikat akan menaungi orang-orang yang ada dalam majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan yang keempat, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, orang-orang yang ada dalam pengajian, itu Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama mereka di langit di sisi para malaikat dan para penghuni langit. Ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau ngaji, orang-orang yang mau mendalami agama, orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis dan juga kitab-kitab dari para ulama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Niki majelis yang kedua melanjutkan pembahasan dari kitab Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, sebuah kitab ringkas yang menjelaskan tentang nopo niku Islam. Pembahasan atau majelis atau pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang Islam secara umum, dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan bab atau pembahasan masalah Islam secara umum, agama Islam secara umum. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun. Dan agama Islam itu adalah mencakup akidah, keyakinan, wa syari'atun, dan juga syariat.
fahuwa kamilun, dan agama Islam ini sempurna, fi aqidatihi, dalam keyakinannya, wa syara'ihi, dan dalam syariatnya. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya yang terjeda cukup lama, bahwasanya agama Islam ini bukan hanya masalah keyakinan. Agama Islam bukan hanya terbatas masalah ibadah. Agama Islam bukan terbatas masalah sholat, masalah hal-hal yang berhubungan di dalam masjid. Tapi agama Islam ini adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka di sini beliau ingin menjelaskan juga bahwasanya aspek atau segala hal yang ada dalam hidup ini telah dijelaskan dalam agama Islam. Dan penjelasan agama Islam untuk segala hal yang mencakup kehidupan manusia itu sangat sempurna. Maka barang siapa yang ingin mencari kehidupan yang tentram di dunia, mencari kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, maka dia harus tunduk pada aturan Islam. Tunduk pada aturan Islam. Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya agama Islam ini mencakup akidah, keyakinan, dan juga syariah. Mencakup keyakinan dan juga syariat, aturan dalam beribadah. Ya. Jadi tidak hanya terbatas keyakinan saja. Ya. Yang penting kan atine Islam, gitu ya. Yang penting atine Islam. Ya. Kadang ada orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan, "Kenapa gak sholat?" Ya. Ya, aku wis yakin. Dadi nek wis yakin iku gak usah sholat. Mereka berdalil, iya, mereka punya dalil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu ya yakin. Nah, berarti nek wis yakin kan gak usah nyembah Allah. Karena mbak Allah cek yakin, nek wis yakin gak usah nyembah Allah. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya membaca kemudian langsung kita tafsirkan semau kita, tapi pemahaman siapa yang kita pakai. Maka agama Islam ini mencakup keyakinan, iya, dan juga mencakup aturan dalam hidup. Mencakup aturan dalam hidup. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau mungkin yang perempuan misalkan, ada orang yang mengatakan mending gak jilbaban tapi atine api timbang jilbaban tapi atine jahat misalkan. Ya, dijilbabi atine sik baru jilbabi awake. Nah, agama Islam ini bukan agama yang terpisah-pisah. Agama Islam ini agama yang satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Ya. Ya, mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mana yang belum bisa kita lakukan, ya kita usahakan untuk dilakukan. Bukan berarti kalau kita mungkin untuk melakukan hal tersebut malah kita tinggalkan. Ya. Jadi agama Islam itu adalah satu yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka diantara hal-hal yang dibahas dalam Islam, yang pertama, ya'muru bitauhidillahi ta'ala, yaitu agama Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, wa yanha 'anisyirki, dan melarang dari berbuat syirik. Ini yang pertama. Di antara ajaran Islam yang pertama adalah diperintahkan umat muslim untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini lebih khusus daripada beribadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kita katakan lebih khusus. Ya. Kenapa? Karena dalam ibadah terkadang seorang beribadah tapi tidak mentauhidkan Allah. Zahirnya ibadah tapi hatinya masih berbuat syirik. Misalkan beribadah sholat misalkan, tapi dalam hatinya dia sholat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dia berpuasa atau berhaji,
Tapi ternyata tujuannya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan-keinginan lain yang diinginkan, yaitu berupa keinginan dunia. Misalkan ingin dipandang orang, ingin dilihat sebagai orang ahli ibadah dan sebagainya. Ya. Maka ini termasuk ibadah tapi belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu memerintahkan hambanya untuk beribadah, dan dalam ibadah juga harus bertauhid. Bertauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Itu dalam beribadah dia hanya tidak berharap siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh atau lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Kesyirikan itu adalah ya, menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Jadi ada keinginan-keinginan lain di samping ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ya'muru bisidqi. Bahwasanya agama Islam ini memerintahkan penganutnya, pemeluknya untuk jujur. Wa yanha 'anil kadhibi, dan melarang berdusta, berbohong. Ya. Nah, ini adalah masuk dalam bab akhlak. Masuk dalam bab akhlak, di mana termasuk akhlak yang paling mulia dan yang paling penting bagi seorang mukmin adalah jujur dan tidak berdusta. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu la yakdzib. Ya. Orang yang beriman itu tidak mungkin dia berbohong. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal kadzib. Ya. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta. Kemudian yang ketiga, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawri. Agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk berbuat adil dan melarang dari kezaliman. Ya. Jadi Islam ini memerintahkan umatnya untuk berbuat adil. Adil dalam hal apa? Adil dalam hal apapun. Adil dalam hal apapun. Ya, kalau misalkan dia sebagai hakim misalkan, ketika dia memutuskan satu hukum, maka dia harus memutuskan dengan adil. Tidak boleh berat sebelah karena unsur sokokan atau yang semisalnya. Atau misalkan dia adalah seorang guru atau seorang ayah bagi anak-anaknya, maka dalam hal kasih sayang, ya, dalam hal nafkah, dia berusaha untuk berbuat adil dan tidak boleh menzalimi salah satu dari mereka. Ya. Misalkan punya anak lumayan banyak, atau punya anak ya dua lah, misalkan 2 atau 3. Tapi terlihat sekali dalam uang jajan misalkan, anak yang nomor 1 misalkan itu selalu diberikan sangat banyak sekali. Tapi sebaliknya anak yang nomor 2 dan 3 itu malah nggak diberikan jajan. Kadang 2 hari sekali baru kasih uang jajan misalkan. Ya, ini adalah bentuk kezaliman. Ya, terlihat sekali berat sebelahnya. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Ya, tapi juga ukuran adil ini bukan sama rata. Kita harus bedakan antara adil dan juga sama rata. Adil itu lawan katanya adalah zalim. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati syirik itu sebagai kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa kok zalim? Iya, karena dia menempatkan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Sedangkan sebenarnya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka dia meletakkan sesuatu tersebut, memposisikan sesuatu tersebut sebagai sesembahan. Nah, ini adalah zalim. Lawan katanya adalah adil.
Adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan porsinya, bukan sama rata. Ya, kalau mudahnya, kalau kita misalkan punya anak, yang satu SMA, yang satu masih TK, uang jajannya tentu berbeda. Yang SMA mungkin sehari uang jajannya 10.000 atau 15.000. Kalau yang TK dikasih uang 15.000, ya mungkin habis dibagikan ke temannya, atau mungkin habis dibuat beli permen gitu saja. Karena apa? Karena anak yang TK ini belum waktunya untuk memegang uang jajan sebesar itu. Ya, maka kalau anak masih TK sehari ya mungkin 2.000, 3.000. Kalau SMA sudah besar, banyak kebutuhan yang lainnya. Ya, maka ini adil meskipun tidak sama. Karena adil itu bukan sama rata, tapi adil itu meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, di sini beliau kemudian melanjutkan, menjelaskan masalah adil ini yang sudah kita sampaikan tadi. Wal adlu, dan adil itu huwa, dia adalah al musawatu, persamaan, bainal mutamathilat, di antara hal-hal yang patut disamakan, wat tafriqu, dan membedakan, bainal mukhtalafat, di antara hal-hal yang harus dibedakan. Jadi kalau misalkan anaknya sama, umurnya sama, kasih uang jajannya juga sama, ya, yang seumuran gitu ya, maka uang jajannya juga sama, misalkan seperti itu, ya. Tapi kalau yang berbeda seperti tadi, anak SMA dengan TK tentu berbeda, harus dibedakan. Ini bukan berarti tidak adil, bukan, malah ini yang adil, karena adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Walaisal adlu, dan adil itu bukanlah al-musawatu, walaisal adlu al-musawat al-mutlaqah, dan keadilan itu bukan sama rata secara mutlak. Kama yantiqu bihi ba'dun nas, sebagaimana yang diucapkan sebagian manusia yang tidak tahu. Hina yaqul, ketika dia mengatakan dinul islami dinul musawati wa yutriku. Ketika ada orang yang mengatakan terkadang agama Islam adalah agama persamaan, agama sama rata, kemudian dia sudah memutlakkan begitu saja, tidak dikasih penjelasan lagi, ya. Fa innal musawata bainal mukhtalafati, fa innal musawata bainal mukhtalifati jawrun, karena persamaan di dalam hal-hal yang harusnya berbeda itu sama saja kezaliman. La ya'ti bihil islamu, yang mana Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya misalkan antara laki-laki dan perempuan, Allah SWT sudah menaskan walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, maka tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, tapi dalam hal lain ada persamaan, dalam hal yang lain tidak sama, harus dibedakan. Ya misalkan dalam ibadah, perempuan hukum asalnya sama. Kalau laki-laki diperintahkan untuk sholat, maka perempuan juga sholat. Kalau laki-laki diperintahkan untuk puasa, maka perempuan juga puasa. Kalau orang muslim laki-laki diperintahkan untuk jujur, diperintahkan untuk adil, maka perempuan juga sama. Tapi ada hal-hal yang mana Islam mengatur ada ketidaksamaan di situ. Ya misalkan dalam masalah pekerjaan, ya, apakah kalau laki-laki becak berarti perempuan juga punya hak untuk becak misalkan? Walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dari segi fisik saja sudah tidak sama, dari segi tenaga juga tidak sama. Makanya aturan Islam itu adalah aturan yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan. Ya. Wala yuhmadu fa'iluhu. Ya. Dan orang yang menyamaratakan sesuatu yang harusnya berbeda itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Baik, kemudian yang keempat, ya'muru bil amanati. Islam memerintahkan penganutnya untuk memiliki sifat amanah.
Wa yanha, dan melarang anil khiyanati, dari berbuat khianat. Amanah artinya adalah dia menjaga apa yang harusnya dijaga oleh dirinya dari hal-hal yang dititipkan orang lain, baik itu berupa baik itu berupa harta benda atau sesuatu yang tidak bisa diindra, misalkan ucapan, ya, misalkan ucapan, ya, dikasih cerita kemudian diomongi, ojo kandhani sapa-sapa. Ini sudah masuk amanah, ya, sudah masuk amanah. Meskipun ucapan atau perkataan tadi, informasi itu sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dirasakan, ya, atau mungkin dititipi harta, dititipi uang dan lain sebagainya, ya. Maka Islam mengajarkan atau memerintahkan pemeluknya untuk bersifat amanah, karena Rasulullah SAW juga orang yang amanah, orang yang sangat bisa dipercaya. Lawan dari kata amanah adalah khianah, artinya ya khianat. Dia tidak bisa dipercaya, dititipi sesuatu pasti bocor, pasti berkurang, ya, pasti habis, ngoten nggih. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau juga orang yang paling dipercaya bagi orang-orang Quraisy. Makanya ketika Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, itu orang yang paling dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir itu dulu kalau titip harta, mau pergi gitu ya, kemudian punya harta yang berharga, itu nitipkannya ke Rasulullah, nitipkan ke Rasulullah SAW, saking dipercayanya Nabi SAW. Kemudian yang kelima, ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadari. Islam memerintahkan untuk memiliki sifat al-wafa. Al-wafa itu menepati janji. Menepati janji. Lawan kata dari al-wafa adalah al-ghadar. Al-ghadar itu artinya tidak menepati janji. Ya, tidak menepati janji. Ya. Ya, contohnya misalkan orang, ya, atau dalam suatu negara memiliki perjanjian damai misalkan. Ya. Orang Islam ketika dia membuat suatu perjanjian, maka dia harus menepati perjanjian tersebut. Ya. Tidak boleh dia melakukan sifat al-ghadar tadi, yaitu mengingkari janjinya. Ya, mengingkari janji tidak boleh. Ya, mengingkari janji ini sifatnya orang Yahudi. Sebagaimana kemarin ada kabar ya tentang Gaza itu yang orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya mereka tidak menyerang kembali, ternyata baru sehari sudah ada serangan dari orang Yahudi. Nah, ini merupakan sifat yang buruk, ya, dan itu memang sifat mereka orang Yahudi. Tapi orang Muslim ketika melakukan suatu perjanjian, maka dia berusaha untuk menepati. Demikian pula ketika dia punya janji dengan orang lain misalkan, ya, dia punya janji. Kalau tidak ada uzur, ya, dia berusaha untuk datang. Kalau misalkan dia tidak bisa datang, maka dia sampaikan, ya, jangan sampai membuat orang lain menunggu seperti ini. Nah, ini termasuk adalah perbuatan atau sifat yang terpuji, yaitu menepati janji. Baik. Kemudian yang keenam, ya'muru bibirril walidaini. Islam mengajarkan atau memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Wa yanha 'anil uquqi, dan melarang dari sifat durhaka. Nah, ini termasuk juga apa yang diajarkan Islam. Bahwasanya Islam memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Seorang anak harus mentaati kedua orang tua. Iya. Melebihi ketaatannya dari manusia manapun, kecuali Rasulullah SAW.
Ya. Kecuali Rasulullah SAW. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Seorang itu tidak sempurna imannya sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, menjadi orang yang paling dia cintai melebihi anak dan bapaknya dan seluruh manusia. Maka setelah kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan yang selanjutnya adalah kecintaan kepada orang tua. Dan kepatuhan setelah patuh kepada Rasulullah adalah kepatuhan terhadap orang tua. Maka patuh terhadap orang tua ini juga termasuk perbuatan yang baik. Lawannya adalah al-uquq, yaitu durhaka. Durhaka itu membangkang dari orang tua. Ya. Apalagi kalau diperintahkan kebaikan. Ya, maka seorang anak hendaknya tidak membangkang. Ya. Tapi patuh terhadap orang tua ini memiliki batasan. Ya, memiliki batasan. Batasannya adalah selama tidak memerintahkan kepada maksiat maka dipatuhi. Tapi kalau sudah memerintahkan maksiat maka tidak boleh patuh. Tapi tetap berbuat baik, tetap berakhlak mulia terhadap orang tua. Ya. Makanya di dalam kaidah disebutkan ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk manapun kalau perintahnya itu berbuat maksiat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, di antara ajaran Islam yang ketujuh, ya'muru bisilatil arhami. Islam memerintahkan pemeluknya, ya, Islam memerintahkan pemeluknya untuk menyambung tali silaturahim. Ya, menyambung tali silaturahim. Ya. Siapa yang berhak disambung ini? Wahum al-aqaribu. Mereka adalah kerabat. Ya. Mereka adalah sanak kerabat yang masih ada hubungan darah dengan kita, meskipun itu jauh. Ya. Tapi jauhnya masih tidak jauh sekali gitu ya. Ya. Meskipun itu jauh, ya. Meskipun itu masih bukan mahram gitu ya, bukan mahram kita, tapi itu masih ada hubungan kerabat, maka hendaknya kita tetap silaturahim, ya. Wa yanha 'anil qati'ati, dan melarang dari memutus tali silaturahim, ya. Melarang dari memutus tali silaturahim, ya. Ya, di antara bentuk menyambung tali silaturahim adalah ya mengunjungi sanak saudara, mengunjungi balik bule gitu ya, atau mengunjungi kerabat yang lainnya, ya, embah atau masih saudaranya embah, ya, dan seterusnya, ya. Dan termasuk juga ya memutuskan tali silaturahim. Dan contohnya adalah ya misalkan dia punya saudara, misalkan dia punya saudara dekat dengan rumahnya, tapi dia tidak pernah menyapa, tidak mau mengunjungi dan sebagainya, ya, yang mana itu menyebabkan timbulnya suudzon, ya, timbulnya suudzon, ya, dikira orang tersebut punya salah terhadap kita, ya, atau dikira karena kita sudah melakukan sesuatu yang mana kita tidak suka terhadap saudara kita tersebut, ya, karena kita mungkin berbeda atau yang lainnya. Nah, akhirnya kita tidak mau mengunjungi dan sebagainya. Ya, maka Islam melarang dari hal ini. Ya. Rasulullah SAW itu terhadap pamannya Abu Thalib, ya, itu sangat sayang, meskipun Abu Thalib ini orang kafir. Ya, meskipun Abu Thalib ini orang kafir. Ya. Rasulullah sangat sayang dikunjungi, ya. Anaknya dirawat, Ali, ya. Anaknya dirawat, ya. Nah, itu antara Islam dan kafir itu Rasulullah SAW berbuat baik. Apalagi kita yang mungkin sama Muslim, yang mungkin hanya beda bendera saja, kan ngoten ya. Ya, mungkin situ biru, situ hijau, kan ngoten. Atau mungkin satunya kuning, satunya merah, ya, atau beda partai gitu, beda pilihan. Ya, ini jangan membuat hal seperti ini itu kita tidak bisa harmonis gitu ya. Tidak bisa duduk bersama,
tidak bisa bercengkrama, ngobrol seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang kedelapan, ya'muru bihusnil jiwari. Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk berbuat baik terhadap tetangga, wa yanha an sayyi'ihi, dan melarang berbuat buruk terhadap tetangga. Ya, Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, ya, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril itu sering mewasiatkan kepada saya, sering memberitahu kepada saya, ya, tentang hak-hak satu tetangga dengan tetangga yang lain. Sampai saya mengira Jibril mau mengatakan bahwasanya seorang tetangga punya hak waris terhadap tetangganya. Kenapa? Saking seringnya Jibril mengingatkan harus berbuat baik terhadap tetangga. Dikira tetangga itu sudah seperti saudaranya. Ya. Ya, karena tetangga adalah meskipun tidak punya hubungan darah dengan kita, tapi tetangga adalah orang yang dekat dengan kita. Maka kalau ada apa-apa, siapa yang bantu? Ya, tetangga. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga. Makanya dalam satu kisah disebutkan ada orang yang jual rumah. Rumahnya biasa tapi dijual dengan harga yang mahal. Maka orang-orang yang mau membeli itu bertanya, ini rumah kamu, ini harganya nggak sekian. Ini 2 kali lipat dengan harga biasanya, harga asli. Maka orang tersebut mengatakan, iya, separuh harga rumah ini dan separuhnya harga untuk tetangganya. Ya. Karena tetangga saya itu baik semua. Tetangga saya sangat baik. Ya. Maka harga yang separuh tadi adalah harga karena orang yang membeli rumah ini akan mendapatkan tetangga yang baik. Ya. Itu karena pentingnya kedudukan tetangga terhadap kita dalam kehidupan kita, karena orang yang paling dekat dengan kita. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau misalkan kita membuat apa namanya masakan, ya, diperbanyak kuahnya supaya bisa dibagi ke tetangga seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan ini adalah diantara ajaran-ajaran Islam. Ya. Ini hanya sebagian saja, ya, sebagian saja. Ajaran Islam lebih dari ini, sangat banyak sekali. Ya. Dan beliau mengatakan wa umumul qauli, dan secara umum annal Islam, bahwasanya Islam itu ya'muru, memerintahkan bikulli khuluqin fadilin, memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia. Jadi semua akhlak yang mulia itu diperintahkan oleh Islam. Wa yanha an kulli khuluqin safilin, dan melarang penganutnya untuk berakhlak dengan akhlak yang buruk. Berakhlak dengan akhlak yang buruk. Ya. Makanya dalam hadis, ya, dan akhlak ini, ya, akhlak ini bukan sesuatu yang dibentuk baru. Misalkan kalau zakat itu kan ada, kalau dulu nggak ada zakat, kemudian datang Islam kemudian memerintahkan, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah kalau Ramadan sudah habis, sudah mau masuk Syawal, maka berikan, ya, berikan 1 sok dari bahan makanan pokok, ya. Atau zakat mal kalau sudah sampai nisab maka bayarkan zakat mal. Atau sholat, dulu nggak ada sholat kemudian ada sholat. Atau haji, tata caranya itu kan suatu yang baru yang tidak ada kemudian diadakan. Nah, sedangkan akhlak ini sebenarnya di dalam diri manusia sudah ada. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, yang artinya adalah saya itu diutus tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau Rasulullah mengatakan menyempurnakan, itu kan berarti sesuatu yang sudah ada. Ya. Sesuatu yang sudah ada tinggal disempurnakan. Ya, bukan membuat akhlak baru, tidak. Karena memang akhlak itu sudah ada dalam diri manusia, ya. Makanya Rasulullah mengatakan saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Ya. Maka akhlak ini ya, terkadang satu daerah dengan daerah yang lain agak berbeda. Bukan berarti itu bisa disamakan. Karena akhlak ini bukan suatu ibadah. Akhlak ini adalah suatu sifat bawaan manusia, tabiat. Maka kadang di daerah tertentu ada akhlak yang dilihat itu baik, maka orang pun melakukannya. Tapi di tempat lain ya terlihat akhlak seperti itu ya akhlak yang kurang sopan. Ya. Misalkan kalau di Jazirah Arab, ya, di Saudi, di Yaman dan sebagainya, Qatar, kalau memuliakan orang tua atau orang yang mulia, bentuk memuliakannya adalah mencium keningnya. Terus kalau ada orang datang kemudian bukan salim tapi keningnya dicium, ya, dicium keningnya. Nah, itu adalah akhlak bagi mereka dalam memuliakan orang. Tapi kalau dibawa ke Jawa misalkan, enten yang sepuh terus moro-moro jangan buatan saliman terus moro-moro dipegang kepalanya kemudian dicium keningnya, kan jadi aneh, ya, kan jadi aneh, ya. Makanya tadi disebutkan bahwasanya akhlak ini kadang satu tempat dengan tempat lain agak berbeda. Maka tugas Islam adalah bukan membuat akhlak baru, tapi tugas Islam adalah kalau ada akhlak yang kurang pantas dibenarkan atau diberikan batasan. Akhlak ini batasannya seperti ini, ya. Jadi bukan membuat akhlak baru, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak bisa didalilkan misalkan, saya pernah melihat ya masyayikh itu orang-orang Arab misalkan ketika memuliakan orang ya dicium kepalanya, kok jenengan mboten purun kalau cium keningnya gitu ya. Ya kenapa? Karena ini akhlak tidak bisa disamakan, ya. Baik. Maka secara umum Islam itu memerintahkan pemeluknya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak buruk. Wa ya'muru bikulli amalin sholihin, dan Islam memerintahkan terhadap segala amal soleh. Wa yanha an kulli amalin sayyi'in, dan melarang dari setiap amal buruk, ya, dan melarang dari setiap amal buruk, ya. Amal soleh itu adalah segala perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, amal buruk itu adalah segala perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu perbuatan itu diridhai atau tidak? Ya, kita kan nggak tahu, ya. Ada beberapa hal itu yang kita kerjakan sehari-hari, tapi ternyata itu tidak diridhai Allah. Kadang ada hal-hal yang kita benci ternyata itu diridhai Allah, ya. Makanya dalam ayat disebutkan asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu tapi itu keburukan, dan bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu itu baik atau buruk? Jawabannya adalah di hadis Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji niku wajib hukumnya damel tiyang muslim. Taunya dari mana? Taunya yang ngaji, Al-Quran dibaca, difahami maknanya, hadis dibaca, difahami maknanya, diambil faedahnya. Kemudian juga membaca kitab-kitab para ulama yang di dalamnya adalah intisari atau inti pembahasan dari Al-Quran dan juga hadis tadi, ya. Makanya ngaji itu penting untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi timbangan baik buruk itu bukan timbangan masyarakat sekitar atau timbangan kebiasaan, ya. Tapi baik buruk itu adalah timbangannya Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90. Qala Allah Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Wa ita'idzil qurba, dan mendatangi karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i, dan melarang dari perbuatan keji. Wal munkari, dan perbuatan munkar. Wal baghi, dan perbuatan melampaui batas. Ya'idzukum, Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian, la'allakum, semoga kalian tadzakkarun, bisa mengambil pelajaran. Maka ini adalah dalil dari apa yang sudah disebutkan oleh penulis tadi tentang beberapa contoh akhlak. Yang intinya adalah bahwasanya Islam itu mengajak kepada segala macam kebaikan dan melarang dari segala macam keburukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala tadi dalilnya menyebutkan, sungguhnya Allah itu memerintahkan terhadap adil, tadi sudah disebutkan. Wal ihsan, dan berbuat baik. Pembahasan ihsan dalam Islam itu sangat luas, luar biasa, dan tidak ada di agama manapun. Ya. Dalam hadis disebutkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu sudah menentukan, mewajibkan seorang itu harus berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apa saja sesuatu? Ya semuanya. Ketika di masjid berbuat baik, di jalan berbuat baik, di rumah berbuat baik, di kantor berbuat baik, di tempat kerja berbuat baik, di pasar berbuat, dimanapun, bersama siapapun berbuat baik. Bahkan bukan hanya sesama manusia, bahkan terhadap hewan pun harus berbuat baik. Makanya di dalam hadis tadi disebutkan, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Bahkan kalau kalian itu menyembelih hewan, ya, itu kalian juga harus berbuat baik. Jangan sampai menyiksa hewan tersebut. Ya, makanya Rasulullah memerintahkan, ya, kalau menyembelih, ya, maka falyuhidda hadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka sebelum menyembelih, asah dulu pisaunya dan tenangkan hewannya. Ini terhadap hewan. Bahkan Islam itu mengatur hubungan manusia dan hewan. Ya, mengatur hubungan manusia dan hewan. Ya. Bukan hanya terhadap hewan, bahkan terhadap tumbuhan. Ya. Bahkan terhadap tumbuhan. Di mana Rasulullah SAW ketika memerintahkan beberapa sahabat untuk berangkat berperang, maka Rasulullah mewasiatkan kalau berperang, ya, janganlah kamu melakukan beberapa hal. Di antara hal yang disebutkan yang dilarang oleh Rasulullah ketika perang adalah memotong pohon yang dia bisa mengeluarkan buahnya. Ini bentuk berbuat baik bahkan terhadap tumbuhan. Nah, itu kalau di agama lain, ya, tidak akan kita dapati seperti ini. Dan tadi wa ita'idzil qurba, ya, dan memberi, ya, bisa artinya memberi, bisa mendatangi terhadap karib kerabat. Ya, maksudnya adalah silaturahim tadi, menyambung silaturahim. Dan melarang dari perbuatan keji. Fahsya itu adalah perbuatan yang keji. Ya, baik itu perbuatan, ucapan. Ya, ucapan ya kata-kata kotor, misuh seperti itu termasuk fahsya. Ya. Perbuatan keji ya termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munkar, dan berbuat munkar. Ya, kemungkaran adalah segala macam maksiat, itu munkar. Wal baghi, ya, dan berbuat zalim, melampaui batas. Ya, berbuat zalim, melampaui batas. Ya, ya'dzukum la'allakum tadzakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga kita mau mengambil nasihat tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bab yang pertama dari pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang agama Islam secara umum. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya, pembahasannya selanjutnya.
Taib. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rukun Islam. Ya, bab yang kedua adalah bab rukun Islam. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, arkanul islami, rukun-rukun Islam. Beliau mengatakan arkanul islami, maksud dari rukun Islam adalah ususuhul lati yanbani alaiha, adalah pondasi yang mana Islam dibangun di atas pondasi tersebut. Jadi rukun Islam itu adalah pondasi Islam, yang mana pondasi ini yang membuat Islam itu tegak. Sebagaimana rumah, kalau tidak ada pondasi, ya sebentar sudah roboh. Tapi kalau rumah ada pondasinya kuat, ya, maka rumah insya Allah akan bertahan dari dari cuaca dan dari kondisi alam. Demikian pula Islam, kalau ada satu rukunnya, ya, ada satu pondasinya yang guncang, ya maka Islamnya bisa saja roboh. Maka harus perhatian terhadap rukun Islam. Wahiyah, dan rukun Islam ini khamsatun, ada 5. Madhkuratun, yang disebutkan fima rawahu Ibnu Umar, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, bunyal islamu, Islam dibangun, ala khamsatin, di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya 5 perkara, ya 5 pondasi. Yang pertama, ala an yuwahhadallahu. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ala khamsin, dan dalam riwayat lain, ya, disebutkan syahadati an la ilaha illallah, yaitu berupa syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba dan juga utusannya. Yang kedua, wa iqamis salati, yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakati, memberikan zakat. Yang keempat, wa siyami Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang kelima, wal haji, dan pergi haji. Maka 5 hal ini merupakan pondasi dari Islam. Kalau ada orang Islam kemudian dia tidak melakukan salah satu dari hal ini, ya maka Islamnya bisa saja roboh. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mengatakan, al-hajju wa siyamu Ramadan. Ada seorang yang mengatakan, wahai Ibnu Umar, yang benar itu haji dulu baru puasa Ramadan. Urutannya tadi maksudnya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, la, tidak, siyamu Ramadan wal hajj. Yang benar urutannya adalah puasa Ramadan dulu baru haji. Hakadza sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rukun Islam, ya. Maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat, ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat mencakup 2, ya. Mencakup syahadat kepada Allah dan syahadat terhadap Rasulullah. Banyak disebutkan syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Maka di sini disebutkan yang pertama, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun makna dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fahiyya, maka dia maksudnya adalah al-i'tiqadul jazimu,
dia adalah keyakinan yang kuat. Al-mu'abbaru anhu, yang diungkapkan bil lisani, dengan lisan. Bihadhihi syahadati, dengan syahadat ini. Ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu, seolah-olah ya, penetapan dia terhadap ucapan ini adalah kesaksiannya. Ya. Seolah-olah ucapan dia, ucapan syahadat itu adalah kesaksian terhadap hakim. Ya. Ma'a ta'addudil masyhudi bihi, sedangkan yang dipersaksikan itu ada banyak. Kan tadi disebutkan syahadat isinya dua, syahadat terhadap Allah dan Rasulullah. Ya. Tapi ini dibuat satu rukun. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya beliau mengatakan imma li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala. Alasan yang pertama, mungkin dijadikan satu rukun karena Rasulullah itu adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah itu adalah penyampai. Ya, penyampai apa yang disampaikan Allah terhadap manusia. Ya. Fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati war risalati min tamami syahadati an la ilaha illallah. Maka persaksian terhadap Rasulullah dalam masalah ibadah dan juga kerasulan beliau itu merupakan masuk dalam kelengkapan syahadat terhadap Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa perantara ajaran Rasulullah. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya langsung berhubungan dengan Allah, membuat ibadah baru, siapa sih ngajari sampai ibadah kayak gini? Aku langsung diwurui Allah, misalkan. Ya, ini maka tidak benar. Tidak mungkin seorang itu beribadah tanpa ada tuntunan dari Rasulullah. Kenapa? Ya karena Rasulullah sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa imma, atau kemungkinan yang kedua, li'anna hataini syahadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Kemungkinan yang kedua, karena dua syahadat ini, syahadat terhadap Allah dan Rasulnya, itu adalah pondasi dari amal itu bisa diterima atau tidak. Id la sihhata li amalin wala qabulin illa bil ikhlasi lillah wal mutaba'ati li Rasulillah. Karena amal itu tidak bisa diterima kecuali yang pertama dia harus ikhlas, dan yang kedua dia harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemungkinan kedua kenapa syahadat itu fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah. Maka dengan berbuat ikhlas terhadap Allah, maka syahadat la ilaha illallah sudah terbuktikan. Wabil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ketika dia mengikuti Rasulullah dalam beribadah, maka syahadat Muhammad dan Rasulullah, Muhammad dan abduhu wa rasuluh itu sudah terbuktikan. Makanya dijadikan satu karena sudah satu paket. Ketika beribadah harus ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamarati hadhihi syahadah pun adzan nggih. Napa tadi? Oh sambung nggih. Tinggal sedikit nggih. Yang terakhir, fabil ikhlas wa min thamarati hadhihi syahadatil azimah. Dan termasuk buah dari syahadat ini yang besar, yang agung ini, tahrirul qalbi wan nafsi minar riqqi lil makhlukin. Pembebasan hati dan juga jiwa dari bentuk penghambaan terhadap makhluk. Kalau orang sudah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hatinya langsung bergantung kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan takut dengan semua makhluk, tidak akan bergantung berharap terhadap semua makhluk, tapi langsung bergantung, berharap dan takut hanya kepada Allah. Itu kalau syahadatnya benar. Wa minal ittiba'i li ghairil mursalin. Dan efeknya kalau sudah syahadat, efek yang kedua adalah
Dia tidak mengikuti dalam ibadah kecuali mengikuti para rasul, tidak mengikuti orang lain. Demikian pembahasan pada malam ini ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.